الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة وحيد وإنما سميت وحيد لأني أحيد أمتي عن نار جهنم. وزاد نقلا عن ابن عساكر الفاتح وطه وياسين وعبد الله وخاتم الأنبياء. وقال القسطلاني في المواهب والبيجوري في حاشية الشمائل ذكر صاحب الكتاب شوق العروس ونص النفوس وهو حسين بن محمد الدامغاني نقلا عن كعب الأحبار أنه قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند أهل العرش عبد الحميد إلى آخره. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para santri yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di malam yang mulia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikan taufik hidayah untuk mengamalkan amalan yang mulia dan insyaallah bersama orang-orang mulia. Dan moga Allah istiqomahkan kita senantiasa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat serta salam teruntuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan Al-Quran yang dibaca oleh para santri, dengan amal-amal yang kita kerjakan, dengan berkat Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah SWT hapuskan segala dosa kita. Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rezeki sempit, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang punya urusan, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dianugerahi anak yang saleh dan salehah. Dan moga berkat Nabi kita Sayyidina Muhammad Allah ridhai kita, diwafatkan kita husnul khatimah, diluaskan kubur kita, dan moga kita dikumpulkan seperti ini di dalam surga bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita masih pada bab mengenal nama-nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Karena menyebut nama orang soleh saja kata Rasulullah akan turun rahmat Allah, apalagi kita menyebut nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kata beliau di sini muallif rahimahullahu taala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari para Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ismi fil Quran Muhammad, namaku ya Nabi di Quran nama Rasulullah Muhammad. Wa fil Injil Ahmad, wa fit Taurat Wahid. Jadi nama Rasulullah berarti di Taurat itu Wahid ya. Jadi kalau dicari di Taurat mungkin tidak ketemu Muhammad, ya nama Rasulullah Wahid di Taurat. Kalau di Injil Ahmad, sebagaimana nas dalam Al-Quran, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Wa innama summitu Wahid, dan bahwasanya Rasulullah aku dinamai dengan Wahid li'anni uhidu ummati an-nari jahannam, sesungguhnya karena aku Rasulullah menjauhkan umatku daripada neraka jahanam. Makanya Nabi dinamai dengan Wahid.
Karena Nabi menjauhkan umatnya dari neraka jahanam bagi umatnya yang mau taat kepada Nabi. Bagi umatnya yang mau taat kepada Nabi. Kan Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku Nabi masuk surga. Seluruh umat, kullu ummati, kullu itu, kullu seluruh umatku Nabi masuk surga, illa man aba, kecuali ada orang yang tidak mau Nabi, ada orang yang enggan masuk surga. Nah, kemudian sahabat heran, terus sahabat, ada ternyata orang yang tidak mau masuk surga. Kalau kita tanya kan kita yang hadir, jangankan kita yang hadir, yang di KP pun kita tanya mau masuk surga, mau. Ya, siapa saja ingin masuk surga. Maka Rasulullah pun bertanya, sahabat bertanya, ujar sahabat, "Mayya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga?" Kan aneh tidak mau masuk surga. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku itu masuk surga. Orang yang wa man asani faqad aba, orang yang tidak taat kepadaku itulah orang yang enggan masuk surga. Mendingan kita dipaksa masuk surga daripada kita dirayu masuk neraka. Ya. Karena ada orang dipaksa masuk surga. Kayak santri kan malam-malam dibanguni tahajud kan, aduh hayanya aja kan dipaksa masuk surga namanya. Nah, kadang-kadang dimarahi kan, itu namanya dipaksa masuk surga. Daripada kita dirayu-rayu disambut. Kalau orang ke tempat pelacuran kan dirayu-rayu. Seperti raja datang, sandalnya silahkan disambut sedemikian rupa. Kata ulama kita, mendingan dipaksa masuk surga daripada dirayu, diikram, dimuliakan tapi masuk neraka. Wazada naqlan an Ibnu Asakir, dan ditambahkan dinukil daripada Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu, nama beliau Al-Fatih juga. Nama beliau Al-Fatih, pembuka artinya. Makanya ada selawat namanya selawat Fatih. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Dan juga ditambahkan nama beliau Thaha. Dalam Al-Quran ada surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nah, Thaha itu panggilan buat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jadi orang nama Thaha itu sama dengan nama Muhammad, karena nama Thaha itu salah satu daripada nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Wa Yasin, nama Nabi juga Yasin. Wa Abdullah juga nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Wa Khatamal Anbiya, juga nama Nabi kita Khatamal Anbiya, penutup para nabi. Wa qala Al-Qustallani fil Mawahib, Ibnu Hajar nih telah berkata, Ibnu Hajar Al-Qustallani fil Mawahib, dalam kitab Al-Mawahib, wal Baijuri fi hasyiatis Syama'il, dan Imam Baijuri juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dzakara sahibu kitab Syauqul Arus wa Unusun Nufus, wa huwa Husain ibnu Muhammad Ad-Damaghani naqlan an Ka'bil Ahbar, dinukil daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang pendeta dahulunya, ya, pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Beliau mengatakan, kata beliau, annahu qala, beliau Ka'ab al-Ahbar mengatakan, ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil jannah. Jadi nama Nabi di sisi ahli surga Abdul Karim. Ya, Nabi di kalangan ahli surga nama Nabi itu Abdul Karim. Jadi orang bernama Abdul Karim itu ya nama Nabi juga itu. Wa inda ahli nar, di kalangan ahli neraka nama Nabi lain lagi, namanya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Biasanya orang Abdul Jabbar ini pemarahan biasanya, tapi tidak semuanya. Abdul Jabbar. Jadi nama Nabi kita Sayyidina Muhammad di kalangan ahli neraka, ya, ahli neraka namanya Abdul Jabbar. Wa inda ahli al-arsh, ya, di kalangan malaikat yang penjaga arsh, pemikul arsh, itu nama Nabi Abdul Hamid, ya, nama Nabi Abdul Hamid. Wa inda sairil malaikah, dan nama Nabi untuk seluruh malaikat pada umumnya, Nabi dikenal dengan Abdul Majid, ya. Abdul Majid. Wa indal anbiya, dan dari kalangan para nabi nama Nabi Abdul Wahhab.
Wa 'inda syayatin. Nah, kalau dari kalangan setan, nah konco-konconya Abdul Qahar. Nah, nama Nabi itu Abdul Qahar. Wa 'indal jin, dari kalangan jin Nabi dikenal dengan Abdul Rahim. Wa fil jibal, gunung mengenal Nabi dengan nama Abdul Khaliq. Wa fil barari, di daratan Nabi kita dikenal dengan Abdul Qadir. Wa fil bihar, di lautan Nabi kita dikenal dengan Abdul Muhaimin. Wa 'indal hitan, dari kalangan hitan itu ikan besar, ikan paus, Abdul Quddus. Wa 'indal hawam, dari kalangan binatang melata Nabi dikenal dengan Abdul Ghiyath. Wa 'indal wuhush, dari kalangan binatang liar yang di hutan Abdul Razak. Wa 'indas siba ini binatang yang di hutan, tapi binatang penerkam, binatang buas, Abdul Salam. Wa 'indal bahaim, dan dari kalangan binatang ternak nama Nabi itu Abdul Mukmin. Wa 'indat tuyur, dari kalangan burung walet Nabi dikenal dengan Abdul Ghaffar. Tuyur termasuk burung walet kan, ini tuyur itu seluruh burung, bukan burung walet, burung dandang, burung alung, burung bentiung istilahnya. Nabi dikenal dengan Abdul Ghaffar ya. Tuyur itu jamak dari orang ta'ir. Ta'ir itu binatang yang terbang. Kalau pesawat terbang bahasa Arabnya ta'irah. Itu bandaranya itu namanya matar ya. Mator panjang. Kalau mator saja hujan artinya. Kalau mator panjang artinya bandara ya. Kapal terbangnya ta'irah ya, diambil dari burung itu ta'ir ya. Jamaknya tuyur. Makanya dulu ada penyanyi cilik kecil berasal dari Syria, dari Syam, grupnya namanya Tuyurul Jannah, burung-burung surga ya. Anak kecil nyanyi qasidah, nama grupnya Tuyurul Jannah, burung-burung surga. Bukan tuyur ababil lah ya. Itu burung ngambil batu di neraka ya. Burung ababil itu burung yang membawa kerikil kecil, tapi kerikilnya itu dari neraka. Kalau dijatuhkan mereka dari ubun-ubun tembus ya, sampai ke kaki. Tapi hebatnya kekuasaan Allah, batu itu tidak membakar kakinya burung ngambil ya, kita burung bisa ngalah ya. Tapi ini kakinya tidak terbakar, karena yang membakar itu bukan api sebenarnya, yang membakar itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin hilangkan, hilang. Sama corona nih ya corona lagi. Pasti ada pokoknya deh kawan potongannya. Corona sama, kalau Allah biarin anak corona aja, Allah jangan tidak kena ya, kita tidak kena ya. Tapi kalau sudah katakan kena. Ada orang tidak pakai masker, kata Allah tidak kena. Ada orang pakai astronot, pakai lengkap itu ya. Jangan corona, nyamuk dia bisa gigit ya, nyamuk. Kata Allah kena ya. Karena idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena Allah kalau menginginkan katakan kun, jadi maka jadi. Ini keyakinan, pakai aja masker, pakai aja nama apa ya. Tapi ini keyakinan. Jadi nama Nabi di kalangan ahli dari kalangan burung, nama Nabi itu Abdul Ghaffar. Nah, jadi kita banyak zikirkan Abdul Ghaffar. Pokoknya burung walet mau datangan ke sarang. Abdul Ghaffar itu nama Nabi dari kalangan burung. Dapat kita mengingatinya. Wafit Taurah nama Nabi Mu'dhu dua kali sebutannya. Mu'dhu ya. Wafil Injil Toba ya. Ini dalam riwayat lain, ini yang diriwayatkan oleh Ka'ab Ahbar. Beliau dulunya pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Wafis suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dahulu, diturunkan kepada Nabi Nabi Musa ya. Nama Nabi itu Aqib.
Ya, nama Nabi Aqib, Aqibun. Wa fi Zabur Faruq. Di dalam kitab Zabur nama Nabi Faruq. Wa indallah, di sisi Allah nama Nabi Toha wa Yasin. Nama Nabi di sisi Allah adalah Toha dan Yasin. Wa indal mu'minin, dari kalangan orang mukmin nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi di kalangan orang beriman yang kita kenal dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunyatuhu, adapun gelar Nabi itu Abul Qasim. Karena nama anak Nabi paling tua namanya Qasim, ya. Nabi dikenal dengan di kalangan di zaman Nabi dengan Abul Qasim. Ada seorang yang rajin ke rumah Nabi, rajin menolongi Nabi di rumah, tapi orangnya beragama Yahudi, ya. Nabi sayang dengan orangnya. Tiba-tiba terdengar berita bahwa orang ini mau meninggal dunia, sakaratul maut. Ujar sahabat, pulang sakaratul maut. Maka Nabi bergegas, ya. Ini makna harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sangat-sangat haris itu sebetulnya rakus bahasanya, itu semangat untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam. Itu Nabi kita, ya. Dan itu cara dakwah Nabi itu memasukkan orang di luar Islam ke dalam Islam. Bukan dakwah Nabi mengeluarkan orang Islam dari Islam. Kan cepat sekali, kafir, bid'ah, kafir. Ulama dahulu wali songo saling jerehan dakwahi orang Indonesia nih. Masuk Islam, alhamdulillah masuk Islam Indonesia 80% ya, Indonesia ini Islamnya. Datang dai-dai akhir zaman, kafir ya. Habis orang keluaran dari Islam. Nabi itu masukkan orang ke dalam Islam. Jadi dengar kabar Nabi bergegas datang ke rumahnya. Kemudian jar Nabi, aslim taslam. Jar Nabi, masuk Islam selamat engkau. Masuk Islam selamat. Aslim taslam. Masuk Islam jar Nabi selamat. Orang ini bahasa etamnya plengau. Karena yang melihat di sekelilingnya, keluarga besarnya dari sekeliling. Abahnya juga ada. Masa beragama Yahudi. Tapi abahnya paham bahwa ia ingin masuk Islam, tapi takut dengan sekeliling. Maka ujar abahnya, ya bunayya ati Abul Qasim, wahai anakku taati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Abul Qasim, ya. Rasulullah SAW. Maka ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan pun meninggal dunia. Nabi tersenyum, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi tersenyum? Orang ini ahli surga. Itu ahli surga, dan orang ini masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Kenapa? Karena setelah ia masuk Islam tidak sempat berbuat dosa. Setelah ia masuk Islam langsung meninggal dunia. Orang yang baru masuk Islam dan sebelumnya ia kafir asli, ya, bukan murtad, maka tatkala ia masuk Islam dosanya dihapuskan oleh Allah semuanya. Seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Berbeda dengan orang yang dahulunya Islam kemudian murtad, kemudian balik kepada Islam, masih nanggung dosa dahulu selama ia murtad, harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang kafir asli tidak diwajibkan mengqadha salatnya. Berbeda dengan orang murtad. Orang murtad diwajibkan mengqadha salatnya, puasanya selama ia murtad. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga Islam kita. Maka ya ucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi tersenyum karena orang ini pasti masuk ke dalam surga. Nah, itu surganya Allah alam berapa surganya nanti. Nanti paling kecil surga, paling kecil surga 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar, porenya surga, ya. Itu berapa kapling kira-kiranya? Kalau 10 kali lipat dunia itu bukan bumi, dunia itu galanya itu dunia namanya itu. Langit, langit itu namanya dunia. Makanya orang nyebut tuh langit dunia itu matahari aja berapa kali besarnya bumi ini. Nanti orang yang terakhir masuk surga, besar surganya 10 kali lipat dunia. Jaga apa aja surga pura-puranya, dapat genyelan nih sinjauhan kan. Di surga itu jangan kau samakan seperti dunia ini anak ketenggarong, jangan sulit jalan rusak.
Kalau di surga tidak ada. Surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu apa yang kita diinginkan hati kita tuh langsung gitu. Ingin misalnya nih ke Mekah, langsung ada di Mekah kita. Tidak perlu takar bensin, beli tiket, tidak ada. Di surga kan nikmat saja. Nikmat di surga. Mudah-mudahan termasuk surga kalanya. Surga itu cuma ada nikmat. Yang penyakit, ada lagi penyakitnya di surga. Nikmat, mudahan masuk surga itu. Kalau di dunia ini paling semakin nikmat makanan, maka semakin berbahaya untuk kita. Kalau berbeda dengan surga tidak ada kepayahan di surga. Maka WC tidak ada di surga, WC. Tidak ada WC. Kalau makan, semakin banyak makan keluar keringatnya nanti berbau harum, lebih harum daripada bau kasturi. Keluar keringat. Makanya dalam kitab disebutkan bahwa di surga itu nanti ada pasar muka. Jadi kalau tidak hari Salat, kalau tidak hari Senin atau hari Jumat itu pasarnya. Ya. Cuma pasarnya itu tidak ada jual beli, tidak. Kita disuruh milih itu mau muka seperti apa. Ya, seperti Lee Min Ho misalnya kan. Langsung jadi Lee Min Ho, langsung. Kayak Ariel misalnya kan, Ariel Noahan, langsung ya Ariel Noahan. Tapi tidak terpakai lagi. Ini permisalan saja, permisalannya. Tapi nanti tidak terpakai lagi loh muka-muka kayak itu. Muka kita diganteng nantinya. Luar biasa gagahnya. Tingginya saja kurang lebih 60 meter. Tinggi hitam. Setinggi sebesar badan Nabi Adam alaihissalam. Ini lebarnya ini kurang lebih 7 hasta. 7 siku. Mana barak situ ini lebarnya. Ini menjagur kita lumayan. Besar itu di surga ya. Gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Umurnya rata-rata 33 tahun seperti umur Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa saat diangkat kurang lebih umurnya 33 tahun. Makanya kadang-kadang menada di dalam surga itu kayak kan. Pernah di zaman Nabi seperti ujar Nabi, tidak ada di surga itu orang tua ajuz di raja Nabi. Maka ada orang tua di zaman Nabi, nangis beliau. Nangis, ya Allah, aku sudah masuk surga. Nabi tersenyum melihat. Ujar Nabi, nenek, bukan kau tidak masuk surga, engkau nanti dimudahkan bagi perempuan sekitar umur 14 tahun. Subhanallah. 14 tahun aja. Luar biasa kalau itu. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ada salah satu kitab Syarah Riyadhus Shalihin, seorang sahabat dalam peperangan malamnya mimpi. Dalam mimpi itu ya seolah-olah berada di perkebunan. Maka ia melihat di sisi sungai para wanita bermain-main di sungai. Maka ia bertanya, apakah kalian yang bernama Ainul Mardiyah? Kata mereka, bukan. Kau jalan saja di sana, nanti ada pintu, kau bertemu dengan Ainul Mardiyah, maka jalan. Katanya kau lihat 70 kali cantiknya wanita di dunia. Ini wanita di dunia, bukan wanita Kota Bangun, wanita di dunia. Ini wanita lebih cantik 70 kali daripada cantiknya artis-artisnya. Maka ia lihat, kata mereka, oh lain kami, bukan kami Ainul Mardiyah. Maka ia berjalan, ketemu pintu, dibuka pintu, masya Allah. Yang ketemunya di dekat pintu itu lebih 70 kali lipat cantiknya daripada yang di depan, yang tadi 70 kali lipat. Maka kata beliau, adakah di antara kalian yang bernama Hurul Ain? Bukan, kami pelayannya saja. Masuk lagi, jalan lagi, kita akan ketemu pintu, di sebelah pintu engkau ketemu nanti. Berjalan lagi beliau, ketemu lagi. Kaget beliau, ternyata kecantikan 70 kali mengalahkan yang kedua tadi. Kata beliau, kalian Hurul Ain? Bukan, kami pelayan sih. Pelayannya lopat, kita pelayan aja degangnya.
Subhanallah, maka rugi tidak masuk surga. Orang bini kadang-kadang cemburu ya, mana kami jika aja ya Allah dalam surga kan cemburu kita terlalu aneh. Baik, kemudian masuk pada akhirnya ia ketemu lagi. Kata mereka, kami pelayannya saja, kami pelayannya. Pada kamar terakhir maka barulah ia bertemu dengan sang ratu, yaitu siapa hurun itu adalah istri kita selama kita hidup di dunia. Nah, jadi istri hidup di dunia, tapi santri jangan mikir istri, aku nggak saya belakang mana. Nah, begitu nikmat surga sangat-sangat luar biasa. Maka beliau mimpi itu di pagi tatkala yang melihat Ainul Mardiyah itu ingin bahasa hitam ini ingin memegang, ingin jawab itu. Oh jelas stop, jangan belum engkau belum berhak lagi. Nanti engkau akan berbuka puasa nanti bersamaku sore hari nanti. Maka betul besok harinya ia puasa besok harinya, kemudian perang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat yang lainnya, kami tidak pernah melihat seseorang yang berjuang sangat luar biasa seperti beliau berjuang pada saat itu. Kenapa? Karena tidak ingin lagi hidup di dunia, cepat ingin bertemu, ingin buka puasa dengan Ainul Mardiyah di dalam surga. Nah, hendak kita cepatnya mati. Makanya jangan takut dengan corona. Corona itu pengantar kita untuk bertemu bidadari di surga. Allahu Akbar. Kemana masuk surga menerima mati kan? Kisahnya kan, namun positif debar juga ya. Ini kan menghibur hati ini supaya tenang hidup ya. Makanya santri pikirnya Quran agar kita berada dalam surga. Amaliyah kita sebagai santri ini amaliyah tidak ada. Kadang-kadang aku melihat para santri ini luar biasa. Apa luar biasanya? Orang yang berjuang untuk akhirat. Ya, orang yang berjuang untuk akhirat. Tidak ada kan janji bagi santri engkau nanti bekerja di dapat kantor bulan, bekerja dengan ini titel ini, tidak ada. Semuanya iming-imingnya surga. Ya, kita semuanya pejuang yang menginginkan kenikmatan nanti di akhirat. Mudah-mudahan masuk surga ya tambalannya. Ya. 120 orang santri ya, 150 semuanya. 150 itu bisa memberikan setiap orang 110 orang. 150 kali 10 berapa ini? 1.500 orang. Ini kalian nih kalau selesai semuanya hafalannya diamalkan dengan benar, bisa mengangkat umat Nabi 1.500 orang ke dalam surga. Oh, bukan gampang-gampang, proyek besar. Makanya semangat, jangan banyak tidur, jangan banyak mainan. Waktu main minton aktif beliau, waktu ngaji tidur, waktu main pingpong pendulunya di meja, waktu ngaji pendulunya tidur. Engkau mau jadi atlet kah? Atau mau menjadi hafadzul Quran? Ya, olahraga kita boleh, jaga diri, jaga kesehatan kita, dan juga tujuan utama kita ngapal Quran harus kita perhatikan. Minggu depan insyaallah kalau jadi santri semuanya latihan silat ya. Kita akan hadapi PKI ya. Oh. Santri harus kita latih silat semuanya, pandai silat supaya santri atak pemberani semuanya. Insyaallah minggu depan kalau tidak halangan. Wa kunyat Abul Qasim bi annahu yaqsimul jannah baina ahliha, karena Rasulullah itu membagikan surga di antara orang ahli surga. Allahu Akbar, mudah-mudahan kita ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini di antara nama-nama Nabi kita lanjutkan pada minggu akan datang. Kemudian itu adalah menghadap kiblat. Itu syarat. Nah, lantas kita kadang-kadang mendengar Bapak Ibu syarat dan rukun. Ini sering ulang-ulang. Apa sih beda antara syarat dengan rukun? Dua-duanya wajib.
syarat wajib dan rukun wajib. Syarat sholat wajib ada pada sholat, rukun sholat wajib ada pada sholat. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan ibadah dan harus ada sepanjang ibadah. Wajib adanya sebelum ibadah dan sampai akhir ibadah, itu namanya syarat. Misalnya seperti menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini sebelum ibadah kita harus menghadap, dan menghadap kiblat ini harus sampai selesai ibadah. 1 detik pun tidak boleh selama kita sembahyang lepas daripada kiblatnya. Lepas daripada kiblatnya. Wajib menghadap ke arah kiblat. Nah, adapun rukun tidak. Rukun itu adanya pada ibadah, bukan sebelum ibadah. Adanya pada ibadah dan wajib pada bagian-bagian ibadah saja, tidak menyeluruh pada seluruh ibadah. Misalnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib di dalam sembahyang cuma pada permulaan sembahyang. Setelahnya tidak ada lagi takbiratul ihram. Itu perbedaan antara rukun dengan syaratnya. Nah, salah satu syaratnya adalah menghadap kiblatnya. Wujub istiqbal kiblat fi salati, wajib menghadap kiblat di dalam salat. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Jadi asal atau dalil dari wajibnya menghadap kiblat itu, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari manapun engkau keluar ya Muhammad, tawalli maka wajhaka, maka hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, tepat ke masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum tawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka arahkanlah wajah kalian kepada kiblat, kepada masjidil haram. Yang dimaksud di situ adalah Ka'bah. Wal Masjidil Haram kuna ainul Ka'bah. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah ainul Ka'bah, benda Ka'bah itu, zatnya Ka'bah. Walidzalika adillatun adidah. Untuk itu kata beliau, wajibnya menghadap kiblat banyak dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menghadap kiblat. Fa'an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-baita, tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki akan Ka'bah. Jadi masuk Nabi dalam Ka'bah, dimasuki dalam Ka'bah. Da'a fi nawahihi kulliha. Nabi berdoa di seluruh pojok Ka'bah itu, menghadap Nabi ke situ doa, menghadap ke situ doa, menghadap ke situ doa Nabi. Seluruh arah kiblat Nabi berdoa. Walam yusalli. Nah, dan Nabi tidak sembahyang di dalam Ka'bah. Hatta kharaja minhu, sampai Nabi keluar dari Ka'bah. Falamma kharaja raka'a rak'ataini fi qubulil Ka'bah. Tatkala Nabi keluar, barulah Nabi sembahyang 2 rakaat di belakang Ka'bah. Jadi menandakan bahwa hadis ini Nabi menghadap kiblat. Wa qala hadhil qiblah, ujar Nabi, inilah kiblat. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqbalil kiblata wa kabbir. Ya Rasulullah, kepada Abu Hurairah, menghadaplah engkau ke kiblat dan bertakbirlah. Maksudnya takbiratul ihram. Menghadap kiblat baru kerjakan takbiratul ihram. Wastiqbalul kiblat syaratun fi sihhatis shalah. Menghadap kiblat syarat dalam sahnya sembahyang. Ya. Dan ini dalil orang itu apa namanya? Dari orang kadang-kadang doa menghadap ke kubur, doa mendatangi kubur para wali-wali Allah. Ini salah satu dalil mereka. Bukan Allah itu di kuburan. Sama kita menghadap kiblat itu, memangnya Allah itu di kiblat, di Ka'bah? Tidak. Ya. Kalau misalnya kita katakan kita menghadap kiblat atau menghadap Allah, berarti Allah punya arah dong. Allah punya tempat, berarti orang di Mekah lebih dekat daripada kita. Tidak. Kiblat itu Allah nyuruh kita menghadap kiblat, bukan Allah di Ka'bah. Doa kita ke langit, berarti Allah di langit berarti. Tidak, Allah nyuruh maka kita menghadap ke doa itu menengadahkan tangan kita ke langit ya. Kenapa kita aja ke makam para wali? Ya kan disuruh kita ziarah kubur tuh.
Ujar Nabi, zurul qabra fa innahu yudzakirukumul maut. Ziarah ke kubur itu mengingatkan tentang kematian. Jadi syarat sahnya sembahyang itu menghadap ke kiblatnya. Kalau dengar apa namanya ceramah di Plus Dis itu yang hubungan sembahyang itu Pak Dedet, sebut aja orangnya Pak Dedet dari Loduri kalau tidak salah. Dia katakan orang sembahyang menghadap kiblat itu menduakan Allah. Nah, karena yang menghadap berarti Allah ada di Ka'bah. Ini orang bungul. Itu bukan Allah di situ. Berarti kalau aku sembahyang di Masjid Al-Jamal situ sebuting Tuhan. Kalau sembahyang pulang di Baitul Ma'mur sebuting Tuhan. 2 sudah. Ke Al-Fattah 3. Bagi ke pesantren pulang 4. Bagi ke orang gelam 5. Banyaknya Tuhan. Ya? Tidak seperti Allah menyuruh kita menghadap kiblat saja. Bukan Allah di kiblat. Bukan Allah di kata beliau kalau kita misalnya berhaji berarti Allah, kita 2 berarti Allah. Karena di saat kita sembahyang jumlah iyyaka kepada engkaunya itu Ka'bah aja. Orangnya ini tidak belajar. Kalau Ka'bah itu kan muannas itu berarti iyyaki bukan iyyaka kalau seandainya bahasa Arab. Kalau orang belajar domirnya itu kalau Ka'bah itu iyyaki karena domirnya itu domir muannas iyyaki bukan iyyaka. Kanya di situ bukan untuk Ka'bah, kanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat itu bukan Allah di kiblat. Allah nyuruh kita menghadap kiblat itu. Asalnya kiblat itu Baitul Maqdis, tapi Nabi inginnya di Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada masjid di sana itu masih ada masjid kiblatain, masjid yang punya 2 mihrab. Karena asalnya dahulu menghadap, sempat sekitar 6 bulan para sahabat sembahyang mengarah ke Baitul Maqdis. Setelah itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah atas keinginan Nabi. Jadi wajib syarat sah sembahyang itu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang illa fi halain kecuali pada dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khauf, kalau orang sembahyang syiddatil khauf. Syiddatil khauf itu sembahyang di dalam peperangan. Bukan dalam peperangan saja, sembahyang di saat perang. Itu namanya syiddatil khauf. Kalau sembahyang dalam peperangan tapi tidak perang, misalnya nih peperangan antara Kota Bangun dengan Loleng, ya contoh jangan perang kita jangan. Ini contohnya misalnya, sudah pasukan dua-duanya sudah berhadapan, cuma belum perang lagi. Tiba waktu sholat Allahu Akbar, ini tidak boleh tidak menghadap kiblat, harus menghadap kiblat karena belum perang lagi. Dan Allah ajarkan dalam surah An-Nisa bagaimana cara sembahyangnya. Misalnya dua sop nih, maka takbiratul ihram sama-sama semuanya. Kalau rukuknya, maka sop pertama rukuk bersama imam, sop yang kedua menunggu. Dia tidak rukuk, nunggu saja, tidak rukuk sampai mereka bangkit dari rukuk nantinya, dari sujud rakaat pertama, maka yang belakang mengejar. Nanti bangkit mereka. Salah satu cara sembahyang dalam peperangan itu kalau belum perang. Tapi kalau sudah perang, sudah berkecamuk peperangan, nah di situ dimaafkan tidak menghadap kiblat. Sampai waktu sembahyang manapun arahnya terserah saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Ada musuh, ya, pasang kuda-kuda, serang lagi, musuh hilang lagi, sambung pulang sembahyang. Dan gerakan di situ dimaafkan. Tidak apa banyak gerak itu dalam sembahyang, tapi dalam peperangan. Ini juga menunjukkan bahwa sembahyang itu tidak boleh ditinggalkan walaupun di dalam peperangan. Dalam peperangan, apalagi ada perang, apalagi baru corona, lompat kalau tinggal sembahyang gitu.
dalam peperangan berkecamuk perang musuh kita hadapi ini, nyawa taruhannya, tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat itu. Apalagi baru alasannya takut dengan penyakit yang tidak kelihatan, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Yang kedua yang boleh meninggalkan kiblat itu wa finna filati fis safar, sembahyang sunnah di dalam perjalanan. Yang namanya perjalanan di sini, perjalanan dalam bab apa namanya tarkul kiblat di sini, walaupun perjalanannya perjalanan pendek ya, boleh orang meninggalkan arah kiblat, menghadap kiblat. Misalnya ini perjalanan ada dari Sebelimbangan nih, dari Sebelimbangan mau ke At-Taqwan, di oto beliau aja bilang aku belum sembahyang sunat tadi ba'diyah maghrib, boleh sembahyang di dalam oto. Allahu Akbar. Nah, sembahyang sunat boleh. Arahnya mana? Arahnya adalah arah tujuan. Arah tujuan. Misalnya tujuan mobil kita ngarahnya seperti ini, ngarahnya ke sini mobil kita. Maka arah kiblat kita ke situ. Kalau orang di dalam mobil ngarahnya ke sini tidak sah. Karena arahnya kiblatnya adalah arah tujuan. Arah tujuan itu kiblatnya. Tidak apa-apa tuh belok-beloknya. Mana kiblatnya ya, tahu nggak? Tidak apa-apa karena ini dalam kendaraan, di dalam perjalanan, dalam keadaan musafir. Boleh tarkul kiblat, tapi ingat sembahyangnya sembahyang sunnah. Jangan tolak sembahyang maghrib beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi aku dengar pengajianku lah, boleh aja sembahyangnya dalam perjalanan. Itu sembahyang wajib sembahyang wajib tidak boleh. Yang dibolehkan itu sembahyang sunnah saja. Sembahyang wajib tidak dibolehkan. Sembahyang wajib harus turun. Semuanya harus turun sehingga kita kemudian laksanakan sembahyang di tanah atau di masjid atau di mana, kata di jalan ya. Sembahyang yang penting tidak dalam perjalanan. Fa'amma syiddatul khauf, adapun dalil bahwa boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam keadaan syiddatul khauf, faliqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya Allah, kalau kalian dalam keadaan posisi sangat takut syiddatul khauf, maka boleh farijalan dalam sembahyang dalam keadaan berjalan di badannya, berjalan itu dengan kaki kalian, aw rukbanan atau di atas kendaraan kalian. Boleh ini. Wa an sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fi tafsir hadhil ayah, dalam menafsirkan ayat ini, qala, beliau berkata, fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalika sallu rijalan qiyaman, berdiri dengan kaki ya, tegak, ala aqdamikum, atas kaki kalian, au rukbanan, atau di kendaraannya, mustaqbil qiblat au ghairi mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Artinya kalau kebetulan arah tujuannya itu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak apa-apa, menghadap kiblat. Misalnya orang di Gubang dari Moranggelam misalnya perjalanan menuju Kota Bangun, belum sembahyang duha lagi, silahkan sembahyang di Gubang, jangan diri campur gitu aja. Sembahyang duduk sih. Allah, tapi ingat arah tujuan. Kalau misalnya Gubangnya mengarah ke situ, beliau menghadap ke belakang, tidak sah. Dia menghadap ke arah tujuan. Umbak more aja beliau nyawani sembahyang sunat. Sembahyang sunat kita tambah keranam gitu. Qala Nafi', telah berkata Imam Nafi' rahimahullah ta'ala, berkata Sayyidina Nafi' radhiyallahu ta'ala anna, la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah. Kata Nafi' ini muridnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, aku tidak melihat perkataan itu kecuali daripada Rasulullah. Dan ini memang dalam pelajaran ilmu hadis, apabila sahabat menerangkan sesuatu ya yang berkaitan tentang masalah akhirat, kata ulama itu diyakini bahwa itu perkataan Nabi, karena sahabat tidak mungkin ngarang dari diri mereka. Tidak berani sahabat ngarang. Misalnya jadi sahabat, amalkan ini sekian pahalanya, amalkan sekian pahala, tidak berani sahabat ngarang-ngarang yang tidak dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amman an-nafilatu fis safar, adapun dalil bahwa boleh meninggalkan menghadap kiblat tatkala salat sunnah dalam perjalanan,
Fa'an Ibni Umar an Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Juga hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah yusabbihu 'ala rahilah. Adalah Rasulullah SAW yusabbihu, sembahyang sunat 'ala rahilah. Jadi yusabbih di sini artinya sembahyang sunatnya. 'Ala rahilah, di atas tunggangan beliau. Qibala ayyi wajhin tawajjaha. Jadi Rasulullah menghadap ke arah manapun beliau menghadapnya. Wa yutir 'alaiha, dan Nabi sembahyang witir pun di atasnya. Sembahyang witir. Mungkin ini dalil juga bagi kita bahwa menggunakan sembahyang witir itu sembahyang sunnah. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ya, kata beliau sesungguhnya Nabi tidak sembahyang di atas rahilah, di atas tunggangan itu sembahyang wajibnya. Wa an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala, Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, kata beliau, kana Rasulullah yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. So, Rasulullah SAW sembahyang di atas rahilah beliau kemana arah rahilahnya, tunggangannya itu mengarah. Fa in aradal fardhah, apabila Rasulullah ingin sembahyang wajib, nazala, Rasulullah turun dari tunggangan beliau, fastaqbalal qiblata, kemudian Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathah, disebutkan oleh beliau dalam kitab Fathul Bari, wal haditsu dalun ala adami tarkil qiblati fil fardhah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sembahyang fardu, wa huwa ijma', dan ini sepakat seluruh ulama kita. Lakin rukhisa fi syiddatil khauf, akan tetapi diberikan izin menghadap kepada selain daripada kiblat. Misalnya menghadap fi syiddatil khauf pada sembahyang syiddatil khauf. Syiddatul khauf itu sembahyang dalam peperangan tadi. Faedah, rawal Bukhari wa Muslim an Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shalla nahwa Baitul Maqdis 6 ashhur. Mohon maaf, 6 berarti saya salah kita menyebutkan tadi. Nabi, kata beliau, pernah sholat ke Baitul Maqdis, kita menyebutkan tadi 6 bulan. Mohon maaf, kita ralat 16 bulan ya, 16 bulan au 17 atau 17 bulan. Kurang lebih Nabi seperti wa kana Rasulullah yuhibbu ayyuwajjaha ila al-qiblat, dan Nabi senang menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan ayat Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Allah, kami telah melihat wajahmu Muhammad ya, bolak-balik ke langit, mengharapkan Allah turunkan ayat supaya pindah kiblat itu. Nah, patawajjaha nahwal kiblat, maka Rasulullah pun setelah itu menghadap ke arah kiblat. Al-hadits. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala fi Syarh al-Muhadzab, disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarh al-Muhadzab, yaitu kitab Majmu'. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak keturunan kita, dan bermanfaat bagi kita nantinya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ij'al wasila balika taqabbal thawma qara'na min al-Qur'an al-azim wa halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu an hadiya ila hadrati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى الحبيب عمر مهدر ثم إلى الحبيب بكر بن سالم وإلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب ثم إلى الشيخ علي بارس وإلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي وإلى عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى الحبيب حسن بن زين بالفقه وإلى الحبيب علي بن شهاب ثم إلى الحبيب سلطان الأول الشعب القادر الجيلاني وإلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السامن المدني ثم إلى الشيخ محمد بن سليمان الجزولي وإلى الشيخ محمد بن إدريس الشافعي ثم إلى الشيخ محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر الجاوي ثم إلى روح الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى روح الشيخ محمد أسعد بن عبد الله البنجري وإلى الشيخ محمد زين بن عبد الغني ثم إلى روح شيخنا كهجي لطفي محمد يوسف البنجري وإلى روح كهجي محمد علي فهمي البنجري ثم إلى روح كهجي صالح الجاوي ثم إلى روح كهجي أحمد سويد النور ثم إلى روح كهجي نصر قوي ثم إلى كهجي درهم ثم إلى روح هاشم بن زحية ثم إلى روح أبينا إبراهيم سليمان ثم إلى روح أمنا رسلنا بنت حجي النعوي ثم إلى روح جدنا درمنسah bin Sa'al ثم إلى روح جدنا عبد الرحمن بن أنتم ثم إلى روح جدتنا عرفة بنت حجي الشكر ثم إلى روح جدتنا حسنة بنت كها وإلى روح فجر بن مسروم ثم إلى روح حجة أمه بنت أبو حجي جهري بنت أبو ثم إلى روح حجي شهرون بن بيقاو عبد اللطيف بن حجي شهرون حجة سلفية بنت سمد بنت أدم مليا بنت ربع ديقاو بنت لاتو جوهرة بنت مسعد حجي جهاruddin bin Jamaluddin Haji Salbiah binti Haji Ahmad Muhammad bin Sudin Akar binti Syahdan ثم إلى روح Haji Zakaria binti Siddiq Hajjah Jainabah binti Saling Rusilah binti Apol Kurni bin Ammon Hajjah Nur Hayati binti Haji Dain Haji Abdul Hamid bin Haji Jamil Burhanuddin bin Haji Aminuddin Haji Ijumiyah binti Haji Iyum Haji Waratini binti Ibrahim Sunarti binti Rahimin Nur Asirin binti Nasirin binti Wasinatin Marsini binti Sono Lutfiyah binti Mulyono sama ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jami'il muslimin wal muslimat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufaran niran Allahumma in kanu muslimin fazid fi ihsanihim wa in kanu muslimin fatazawwaj sayyi'atihim Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata wash shafa'ata wad diya wan nur ala quburihim Allahumma wa kama ta'amananta alayna bil iman fazidna minhu wa kama ta'alayna bil islam fazidna minhu wa kama ta'amananta alayna bil afiyah fazidna minha tub alayna ya Allah tub توبة نصوها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, kita sembahyang isya. Yang ada wudu cepat susun safnya, yang tidak silahkan berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.